Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat menu masakan yang khas dari daerah Jawa. Nah, di sini saya membuat 3 menu masakan. Yang pertama ada ayam panggang. Nah, ayam panggang ini menggunakan ayam kampung yang masih muda sehingga rasanya manis dan tidak alot. Yang kedua yaitu menu urap yang bahan dasarnya yaitu menggunakan toge, kacang, dan juga bayam. Tidak lupa dengan nasi panasnya. Dan menu yang terakhir yaitu yang ketiga ada boto. Boto ini bahan dasarnya yaitu teri dan juga tahu. Sebenarnya bisa menggunakan bahan yang lain sesuai selera saja ya. Nah, 3 menu masakan ini merupakan makanan sehari-hari dari daerah Jawa yang rasanya lezat dan dapat menggugah selera kita untuk makannya. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Untuk menu yang pertama, saya akan memasak urapnya terlebih dahulu. Nah, di sini sayurannya saya menggunakan bayam. Nah, di sini bayam tahun ya, bukan bayam yang cabut. Ada kacang dan juga toge. Nah, yang pertama saya akan membuat sambalnya terlebih dahulu. Nah, sambalnya ini saya sarankan untuk memakai kelapa yang masih muda ya, karena kalau pakai kelapa yang sudah tua itu rasanya sambalnya akan tidak enak, berbeda dengan kelapa yang masih muda. Langsung saja kelapa yang sudah dibersihkan dan dicuci tadi diparut hingga habis. Kemudian agar sambalnya lebih menarik, saya tambahkan kunyit agar warnanya lebih menarik dan tidak putih pucat ya, karena ini nanti akan saya kukus supaya aromanya lebih dapat. Nah, di sini gunakan kunyitnya secukupnya saja agar tidak mempengaruhi rasanya nanti. Di sini saya cukup menggunakan 2 irisan saja. Kemudian bahan yang akan diulek di sini gunakan cabai rawit. Gunakan secukupnya saja, mau yang pedas, sedang atau yang biasa-biasa saja. 2 siung bawang putih. Nanti juga akan ditambahkan 2 lembar daun jeruk purut. Sesudah semua dicampur rata. Lalu kemudian ditambahkan garam sekitar 1 sendok teh. Kalau lebih kurang nanti bisa dicicipi kembali mau ditambah atau di apa. Tambahkan micin dan juga gulanya. Kemudian haluskan. Oke, kalau sudah, kemudian campurkan sambalnya ke dalam parutan kelapanya tadi. Campurkan hingga rata agar rasanya itu juga merata. Jika sudah tercampur rata dan rasanya dirasa sudah pas, campurkan daun jeruk purut agar sambalnya wangi.
Jika sudah tercampur rata dan rasa dirasa sudah pas, bungkus sambal. Nah, di sini supaya sambalnya lebih enak, sambalnya akan saya kukus dan akan saya barengkan dengan pembuatan botoknya nanti. Nah, untuk sambal urapnya saya tinggalkan terlebih dahulu ya. Pembuatan selanjutnya saya akan membuat botoknya. Nah, di sini ada teri yang sudah dicuci dan dibuang kepalanya. Selanjutnya potong tahu menjadi kecil-kecil kotak. Kemudian rebus keduanya sampai mendidih saja agar botolnya itu empuk dan tidak keras. Untuk bahan botoknya di sini bahannya yaitu ada daun salam yang sudah dicuci bersih tentunya. Ada bawang putih, cabai rawit, gula, garam dan juga micin. Haluskan sampai halus. Jika sudah halus, jangan lupa untuk dicek rasanya terlebih dahulu ya, apakah sudah pas atau ada yang kurang. Kemudian, campurkan bumbu dengan parutan kelapa mudanya tadi. Nah, untuk pembuatan botolnya ini juga menggunakan kelapa yang masih muda ya. Karena kalau menggunakan kelapa yang tua itu biasanya untuk pembuatan sayur santan. Ya, jadi ini akan mempengaruhi cita rasanya nanti. Campurkan hingga tercampur rata. Jika dirasa sudah rata, masukkan semua bahan ke dalam satu wadah dan aduk hingga tercampur rata. Jika semua bahan sudah tercampur rata, bungkus semuanya di dalam daun pisang. Jangan lupa, setiap satu bungkus botok diberi daun salam agar aromanya tercium wangi. Nah, untuk daun pisangnya ini disarankan agar daun pisang yang muda. Kalau tidak ada, daun pisangnya dijemur terlebih dahulu ya, agar mudah untuk membungkusnya. Nah, ini dia botok dan sambal urapnya siap untuk dikukus. Kukus sampai kulit berwarna kecoklatan. Nah, ini dia sayur untuk urapnya. Untuk sayur urap togenya tidak perlu direbus ya, cukup direndam dengan air panas dan ditutup hingga dia empuk. Oke, menu yang terakhir di sini saya akan membuat ayam panggang. Untuk bumbunya di sini yaitu bawang putih, lada bubuk, garam dan juga micin. Nah, untuk bahannya tentu saja di sini ada ayam kampung yang masih muda. Kemudian langsung saja ke tahap pemanggangannya. Ayamnya ini sebelum dipanggang, jangan lupa dibaluri dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Dan jangan lupa juga panggangannya diolesi dengan margarin agar tidak lengket. Nah, ini dia, karena daun pisangnya sudah berubah warna, artinya botok dan sambal urapnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia masakan khas Jawanya sudah jadi. Ada urap
Ini rasanya sangat lezat ya, baunya harum, khas dari daun jeruk purutnya tadi. Ada nasi panasnya, ini ada botolnya, ini ada terinya. Ini terinya sudah empuk karena sudah direbus tadi. Tahu di botolnya ini sangat lembut ya, karena sebelumnya sudah direbus. Ayam panggangnya juga tidak kalah enak karena menggunakan ayam kampung yang masih muda, jadi tidak alot dan rasanya manis. Nah, ini dia. Selamat menikmati.